Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pengertian accounting dan analisis laporan keuangan dengan anggota kelompok Eva Firanti, 2 Rizka Febi Nuraini, 3 Ananda Erviana Putri. Menurut Suarjono pada tahun 2005, accounting atau akuntansi merupakan sekumpulan ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang rekayasaan, penyediaan jasa dalam bentuk informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam lingkungan perusahaan dan cara penyampaiannya atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, menurut Rahmayuni pada tahun 2017 mengenai keuangan adalah unsur yang penting dalam berbisnis karena uang merupakan penentu suatu usaha, apakah usaha tersebut berkembang atau tidak. Laporan keuangan ialah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang lainnya yang terjadi dalam bisnis. Laporan keuangan tidak hanya terjadi pada transaksi pembelian dan juga transaksi penjualan, melainkan ke transaksi yang lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan sangat berdampak pada penghasilan suatu perusahaan, di mana laporan keuangan harus melaporkan laporannya pada setiap periode untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang sudah terjadi, baik dari segi pendapatan maupun segi pengeluaran dari perusahaan tersebut. Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Tujuan laporan keuangan secara umum menurut Irham pada tahun 2012 nomor 24 yaitu 1. Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam suatu moneter. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang berprofesional, kreditur, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang keempat yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan, ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya. Selain memiliki tujuan, laporan keuangan terdiri dari berbagai komponen. Berikut adalah komponen-komponen laporan keuangan terbagi menjadi 5. Antara lain, 1. Yaitu neraca. Komponen neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu saja atau pada tanggal tertentu seperti saat tutup buku. Sebenarnya, jika dijabarkan kembali, neraca dibagi menjadi beberapa pos-pos, salah satunya ialah persediaan, piutang usaha, hutang usaha, dan yang lainnya. Yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Komponen laporan laba rugi menggambarkan sebuah laporan mengenai penghasilan, laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Laporan laba rugi mempunyai tujuan melaporkan kemampuan real perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Pos-pos dari komponen laporan laba rugi salah satunya meliputi pendapatan dan beban pajak. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Komponen yang ketiga yakni laporan perubahan ekuitas yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih. Pos-pos komponen laporan perubahan ekuitas salah satunya yaitu transaksi modal dan juga saldo akumulasi laba dan rugi. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Komponen laporan arus kas menggambarkan tentang informasi yang dipakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Komponen catatan atas laporan keuangan, semua pos yang ada di neraca, laba rugi, dan laporan arus kas mempunyai keterkaitan terhadap catatan laporan keuangan. 3, 2, 1, 0.
analisa laporan keuangan. Dalam contoh analisa laporan keuangan berikut, difokuskan pada neraca dan laporan rugi laba. Analisa dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya. Berikut contoh neraca dan laporan rugi laba yang disajikan secara komparatif. Laporan keuangan yang disajikan berikut ini adalah standar laporan keuangan yang disajikan dalam software akuntansi C+. Analisa hasil usaha. Berdasarkan neraca dan laporan rugi laba di atas, akan dilakukan analisa yang berkaitan dengan hasil usaha dan keuangan perusahaan. Karena keterbatasan data yang tersedia, maka analisa laporan keuangan masih terbatas dan masih memerlukan analisa lanjutan untuk menemukan substansi permasalahan. 1. Penjualan. Berdasarkan laporan rugi laba di atas, tercatat penjualan tahun 2016 tercapai 798 juta. Dibanding tahun 2015, maka penjualan tahun 2016 tercatat turun 4,2%. Apabila dalam tahun 2016 telah dilakukan kenaikan harga jual, maka penurunan penjualan dalam volume lebih besar dari 4,2%. Dari segi bisnis, bila terjadi tren penjualan cenderung turun, menunjukkan kinerja yang kurang baik. Apabila penurunan penjualan tersebut sudah terjadi tahun lalu, maka bisnis perusahaan bisa masuk ke dalam zona bahaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa penjualan lebih jauh untuk mendapatkan informasi. Apa penyebab penjualan tersebut turun? Penyebab turunnya penjualan bisa dari internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus bisa memberikan kesimpulan yang tepat tentang terjadinya penurunan penjualan tersebut, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Bagi perusahaan masuk dalam zona bahaya, maka untuk memperbaikinya bukan hal yang mudah. Banyak kasus penanganannya memerlukan biaya dan investasi yang tidak sedikit. 2 adalah harga pokok penjualan. Secara nominal, harga pokok penjualan turun 8,1% dibanding tahun lalu. Jumlah penurunan ini lebih besar dari penurunan penjualan, sehingga dapat menutup pendapatan yang hilang akibat penurunan penjualan. Dalam penentuan harga pokok penjualan dengan metode full costing, maka dalam harga pokok penjualan tersebut terdapat biaya tetap fixed cost, sehingga penurunan penjualan tersebut akan berdampak pada persentase harga pokok penjualan terhadap penjualan akan lebih besar. Dalam pencapaian persentase harga pokok terhadap penjualan di atas tercatat 49,5% pada tahun 2016 dan angka ini lebih rendah 2% dibanding tahun sebelumnya sebesar 51,5%. Pengendalian harga pokok penjualan dapat disimpulkan cukup berhasil dan menunjukkan ada upaya yang cukup baik dalam mengatasi dampak dari penurunan penjualan terhadap laba kotor. Yang perlu didalami berikutnya adalah apa yang telah dilakukan sehingga harga pokok penjualan tersebut turun 8,1%. Apakah terjadi efisiensi atau diperolehnya harga beli yang lebih baik, atau ada perubahan penggunaan bahan-bahan, atau terjadi penurunan kualitas, sehingga dapat dianalisa korelasi penurunan harga pokok penjualan tersebut dengan terjadinya penurunan penjualan. Usaha-usaha yang baik perlu diapresiasi dan dikomunikasikan kepada seluruh bagian yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bagi divisi yang lain. Yang ketiga adalah beban usaha. Jumlah beban usaha tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 naik sebesar 13,6%. Besarnya kenaikan beban usaha ini melebihi dari tingkat inflasi tahun 2016 sebesar 3%. Ditambah lagi, kenaikan beban usaha tersebut tidak meningkatkan penjualan, justru terjadi sebaliknya. Bila dilihat dari kelompok biaya, maka beban penjualan menempati kenaikan yang tertinggi, yaitu 26,3%. Kemudian, biaya pegawai naik 13%, dan beban admin dan umum naik 12,4%. Sementara beban marketing justru terlihat turun 4,1%. Bila tidak terjadi perubahan dalam internal perusahaan yang terkait beban usaha, maka beban usaha akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan regulasi pemerintah tentang ketenagakerjaan. Jadi, bila biaya operasional naik dalam rupiah tidak melebihi tingkat inflasi, masih bisa dapat diterima. Yang terjadi dalam perusahaan ini, beban usaha mengalami kenaikan jauh melebihi tingkat inflasi. Dalam beban usaha terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, beban pegawai. Beban pegawai memang dipengaruhi regulasi pemerintah tentang upah minimum regional atau UMR. Namun angka naik 13% ada kemungkinan lebih besar dari kenaikan UMR dari UMR tahun sebelumnya. Tetapi bisa jadi ada tambahan biaya pegawai yang sebelumnya tidak terjadi, misalnya BPJS dan komponen lainnya. Biaya pegawai ini merupakan biaya tetap. Kenaikan sebesar 13% tersebut akan memperberat operasional perusahaan di tahun berikutnya. Yang kedua, beban marketing.
Beban marketing tahun 2016 lebih rendah 4,1% dibanding tahun lalu. Beban marketing tahun 2016 tercatat 4,6% dari penjualan. Apakah alokasi beban marketing sebesar itu mencukupi untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan perusahaan? Hal ini sangat tergantung dari produk dan di segmen mana perusahaan berada. Apakah berada pada tingkat persaingan yang sangat tinggi atau tidak? Oleh karena itu, biaya marketing ini perlu dievaluasi lebih jauh terhadap keterkaitannya dengan penurunan penjualan dan posisi penjualan dalam persaingan yang dihadapi. Yang ketiga, beban penjualan. Beban penjualan mengalami kenaikan 26,3% dan kenaikan beban ini tidak berkorelasi dengan pencapaian penjualan yang terjadi. Apa yang telah dilakukan oleh divisi penjualan dan bagaimana cara manajemen penjualan dalam mempertanggungjawabkan kenaikan biaya ini. Oleh karena itu, diperlukan analisa biaya penjualan lebih lanjut karena bisa saja hal ini dikarenakan salah strategi penjualan, aksi yang tidak efektif dan tidak efisien. Namun secara angka menunjukkan beban penjualan tersebut tidak terkendali dengan baik. Yang terakhir, beban admin dan umum. Beban admin dan umum naik 12,4%, bisa diterima atau tidak perlu dikaji lebih lanjut. Apakah kenaikan beban listrik, kenaikan karena harga barang naik pada umumnya? Apakah sampai memperbesar kenaikan biaya admin dan umum sebesar itu? Dari perbandingan beban usaha tahun 2016 dengan tahun 2015 tersebut di atas, secara umum ada keyakinan besar bahwa manajemen dalam mengendalikan beban usaha belum memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada kemungkinan besar telah terjadi pemilihan strategi yang tidak efektif atau pelaksanaannya yang menyimpang dan tidak efisien. Hal ini terlihat dari beban marketing yang justru lebih rendah dari tahun sebelumnya dan beban penjualan yang naik paling tinggi namun tidak memberikan efek terhadap pencapaian penjualan. Memang analisasi tidak cukup sampai di sini, masih perlu dilakukan analisa lebih lanjut terhadap besarnya biaya operasional yang terjadi pada tahun 2016, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat berguna dalam menentukan strategi bisnis dan operasional di tahun berikutnya. Keempat, laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak turun 26,3% dari tahun lalu. Bila dihitung persentase dari penjualan atau net profit margin, maka laba bersih tahun 2016 hanya tercapai 8,8% dan turun 2,6% dari tahun lalu yang tercapai sebesar 11,4%. Dalam pengelolaan bisnis, bila penjualan dan laba bersih turun dari tahun sebelumnya adalah perform kinerja yang kurang baik. Bila tren penurunan sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir, perlu diwaspadai karena sangat mungkin perusahaan masuk dalam zona bahaya. Jika kondisi itu yang terjadi pada perusahaan, maka seberapa jauh perusahaan dapat bertahan dari penurunan penjualan dan laba bersih? Jika perusahaan mempunyai kewajiban membayar utang lebih dari hasil operasi, maka perusahaan akan mengalami kesulitan cash flow. Dan analisis laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.